dan sis Apa pecinta sajalah. mini four wheel drive ya kan. Iya. Nah, bersama kami mini four wheel drive Nerd Bros, saya Hansen. Saya Dodi. Nah, kita kali ini ada di channel 123 Four Four Wheel Wheel Drive. Channel ini kita akan membahas hobi seputar banyak sih sebenarnya, tapi kita akan berfokus pada apa nih Bro Dodi? Ini adalah mobil-mobilan sih sebenarnya mini. Ya, Ya, mini 4WD lah kalau lebih dikenalnya gitu penyebutannya ya kan. kalau orang pada umumnya sering menyebutnya Tamiya. Tamiya. Jadi sekedar info ya guys ya. Jadi sebenarnya ini mobil-mobilan ini namanya Mini 4WD ya. Kenapa Mini 4WD Bro Dodi? Yang jelas karena dia sudah mini. Ya, ini ukurannya 1:32 ya, dari ibaratnya original size dari mobilnya. Ya benar. Jadi dia 4WD ini karena dia mesinnya ini, mekanisme kerjanya ini menarik 4 buah roda. roda. Jadi dia four wheel drive. Nah, namun ini bukan cuma four wheel drive saja, kita bisa memainkannya menjadi two wheel juga dengan melepas propeller shaftnya dan pinionnya kalau. Iya benar. Nah, mungkin di konten pertama video kita ini kita akan membahas seputar ini saja dan pengalaman kita dalam bermain ya, mungkin sedikit memperkenalkan dan membahas mobil-mobilan unit yang ada di depan kita ini ya Bro Dodi ya. Mini four wheel drive ini Tamiya ini pertama kali Bro Dodi tahu nggak kapan tahun peluncurannya? Wah, tepatnya saya tidak tahu ya. Nah, kalian tahu nggak guys? Harusnya kalian tahu sih. Gila. Nah, jadi pertama kali ini dirilis kalau nggak salah oleh Tamiya itu di tahun 1982. 990 ya? 80-an ya? Wah, itu 82 itu saya belum lahir guys. Apalagi saya. Jadi kami belum lahir pertama Berarti kali. pada saat itu modelnya mungkin masih gimana ya? Iya sih, ini kayaknya kita tidak ada model klasik ya di sini. Iya betul. Waduh. Jadi Bro Dodi pertama kali main Tamiya itu kapan? Saya Dulu lama waktu sekali. kecil pernah. Sebenarnya mau dibilang main Tamiya itu enggak juga ya, karena pada saat itu ada serial kartunnya. Jadi pertama nih setelah dirilis mereka juga membuat kartunnya Iya, ya untuk benar. mempromosikan mainan ini ya. Melihat teman ada, ya coba-coba lah juga beli. Tapi setelah itu mau diapain ya gitu? Cuman bisa dinyalain sampai baterainya habis ya sudah. Oh, jadi nggak pernah diletakin dijalanin Nggak gitu ada ya? tracknya gitu lah, nggak. Oh, jadi seperti streetnya. Ya rumahan gitu aja lah. Apa yang ditabrak ya udah nabrak. Ya, jadi di anime dari Tamiya pertama itu berjudul Daisyon Kuro. Itu tahun 1989 Bro Dodi. Ya betul. Kalau kita nggak salah info ya, kalau ada kesalahan info nanti bisa kalian berikan yang benarnya di kolom komentar. Nah, kalau saya sendiri Bro Dodi pertama mainnya itu kayaknya SD. Ya SD kelas. Wah, itu udah tahun Kelas berapa 2, itu? kelas 2 SD. Tahun 90-an ya. Harusnya. Kelas 2. Iyalah. Tahun 90-an deh seharusnya itu. Kamu mesti ingat nggak Bro dari pertama unit kamu apa? Ingat. Ayo, apa itu? Ingat. Apa namanya? Pada saat itu unitnya itu masih yang jadul ya. Itu yang tokonya perempuan warna merah. Oh, Dancing Dancing Doll. Oh, kenapa kamu bisa ada Dancing Doll? Kamu pilih sendiri atau Enggak, dibelikan. Oh, dibelikan malah Dibelikan. Dancing Doll ya? Iya betul. Itu pertama kali dan yang ya itulah setelah itu nggak pernah lagi sih. Cuman punya sekali itu aja. Iya sih, aku juga begitu sih. Kalau saya pertama kali punya Bear Hawk kalau nggak salah, Bear Hawk. Bro Dodi masih ingat nggak sasis pertamanya apa? Di ya Superman atau apa gitu ya. Super One ya. Oh ya, atau yang ada lupa juga sudah lama banget. Kalau kalian belum mengetahui itu sasis di unit Tamiya ini banyak macamnya. Banyak sekali. Nah, salah satunya tadi Super One, Super ya. One, Super Two. Nah, tipe 5 dan sebagainya. Kita
akan membahasnya di video selanjutnya deh. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang dulu. Pernah bersama teman-teman main, cuma di rumah aja? Saya sendirian saja. Waduh, kalau kemarin saya tuh pernah dibawa ke salah satu tempat ya menjual Tamiya itu ya, di toko itu dia ada track kecil dia. Oh, bisa dicoba di sini, dijajal di situ bisa ya. Itu pertama saya lihat tuh mereka, pada unitnya ini Tamiya ini kencang-kencang banget nih. Mereka mungkin pakai dinamo. Kalau dinamo, Bro Dodi ingat nggak? Dinamo saya nggak pernah ganti-ganti sih. Bawaannya ya begitu saja. Oh, jadi Bro Dodi belum pernah ganti dinamo ya? Berarti Belum pernah, pada saat itu juga tidak mengenal jenis-jenis dinamo. berarti kalau pertama itu saya nggak tahu sih kalau dulu tuh dinamo apa ya. Kalau dinamo bawaan dari box yang ada di zaman sekarang sih dia SMC sama Mabuchi. Ya, Kalau dulu nggak tahu sih. Masih ingat nggak tutupnya itu warna apa? Putih atau putih susu? Putih gading gitu. putih gading ya, putih gading. Kalau putih gading tuh Mabuchi guys. Sih berarti memang udah dari dulu ya standarnya Mabuchi ya. Mabuchi. Mainan ini dia menggunakan dinamo sebagai penggeraknya dan menggunakan baterai lo ya pasti sebagai Baterai. energinya. A2. A2 ya bro dia. Kalau masa saya tuh mereka sudah pakai apa namanya yang terkenal tuh dinamo setan. Jadi dinamo setan tuh kalau tidak salah tuh dinamo produksi Cina ya, nggak salah gitu ya. Ya mungkin lah ya. Saya juga kurang paham sih. Dia mempunyai kecepatan yang di luar standar dan kayaknya dia tidak terlalu sesuai dengan spesifikasi yang pasti. Tinggal dinamo Over satu ya, aja. over Nah, kadang over, kadang bisa dibawa, mereknya banyak. Ya, Tapi yang terkenal dinamo setan tuh yang merek Cukin yang kemarin. Merek Cukin. Nah, saya pun belum pernah memakainya guys, jadi mungkin next time kita bisa mereview dinamo itu dan melihat bagaimana performanya. Terus ada satu lagi yang terkenal pada masa itu dinamo Le Mans, dinamo Le Mans, nah gitu kalau mereka sebutnya pada masa itu. Saya juga kurang tahu tuh dinamo apa sih, tapi pada masa itu terkenal banget. Kalau Bro dan Sis tahu, komen saja menambah terus pengetahuan. terang saya tidak tahu. Saya juga belum pernah. Saya tidak tahu itu. Kalau masa Bro Dodi yang waktu main tuh tidak ada hal seperti itu ya? Saya pada saat itu sih nggak bergaul ya dengan teman-teman yang hobinya sama. Jadi kurang paham juga sih soal-soal dinamo apa gitu. Ya kemarin juga mereka tidak hanya menggunakan unit Tamiya, merek Tamiya maksudnya. Mereka juga menggunakan merek-merek lain. Ada beberapa merek lain yang seperti ini juga, mainan mini four wheel drive itu. Salah satu yang terkenal kemarin tuh pada masa kita kecil tuh merek Audi. Audi. Nah, Bro Dodi tahu nggak merek Audi? Tahu saya tahu. Kalau pada masa dulu itu dia mirip banget dengan Tamiya. Bisa dibilang tuh seperti fotokopi KW-nya deh, mirip banget. KW. Kalau untuk kualitas gimana? Kalau kualitasnya sih saya bilang kan dulu itu mirip banget sih. Mungkin pada bahan pada saat itu nggak seperti sekarang ya. Iya, bahan zaman itu sih kayaknya bagus banget lah bahannya, Ya, tidak seperti meskipun sekarang. dia bukan keluaran Tamiya Asli, Iya, tapi dia seperti. Sekarang juga Audi masih ada, tapi Audi yang zaman sekarang dia sudah mengeluarkan yang baru juga, yang lebih agak lain. modelnya. Nah, dia punya apa sih kita sebutnya ya? Dia punya identiknya sendiri. Mungkin karena munculnya beragam sasis gitu ya. Ya, jadi mereka juga berinovasi. Ya, kali ya. berinovasi. Kita sendiri belum pernah memakainya ya. Ya, belum pernah. Belum. Kayaknya ya saya juga belum pernah membelinya zaman. Kalian tahu nggak guys, kira-kira mana yang lebih bagus? Seharusnya sih Tamiya sih. Tapi mana tahu mereka lebih suka merek yang lain. Oh, yang di atasnya lagi. Oh, Di atasnya kalau lagi. kita menyebut di atas lain, sepertinya ada satu merek yang bisa cukup dipertimbangkan, Bandai kayaknya.
Ya, nanti cobalah kalian komen lah gimana. Cuma kalau di saat ini sih yang ada satu lagi merek yang menyerupai Tamiya juga cukup mirip, yaitu DDVC. Merek Didi. divisi. Nah, Coba, saya penasaran juga nanti. mirip banget tuh, mirip banget. Nah, cuman kalau yang ada di sini kita cuma ada membeli satu yang cukup kita apa sih namanya Bro Dodi, cukup kita perhitungkan ya kayaknya. Iya benar. Yaitu merek dari Yika. Yika Yanka. Yankai. Jadi yang Yika Yankai yang ini ya. Yang black itu ya. Yang ini. 1 2 Tuh. Guys. 1 Nah, 2 ya. gimana? Mirip, bagus kan guys? Bagus banget dari speknya. Nah. Yang menjadi pertimbangan kita memilih merek ini untuk dimainkan bersama Tamiya apa Bro Dodi menurut kamu? Karena kemarin tuh sempat melihat-lihat ya kan, dia spesifikasinya dia sudah ada suspensi. Oh iya, bener. Dia sudah ada suspensi. Tapi ini lagi dimatiin ya. Suspensinya lagi Oh, di ini juga ikan. kosong. Ah, ini juga ikannya, ini suspensinya. Oh iya, ini juga Ada sih gerak. suspensinya. Ada lampunya guys, lampu. Ada lampunya guys. Wow, kita bukain ya. Ya. Nah, kan guys. Jadi dia menjadi pertimbangan kita ini karena dia mempunyai bentuk yang bagus, ya, bahan yang berkualitas juga, dan ya pastinya suspensinya yang kita ingin coba ya. Iya. Di sini ada lampunya, jadi kita nggak usah modif-modif lagi guys, udah punya lampu sendiri, bagus. Ini Bro dan Sis nih jangan apa juga ya, jangan loh ini kok Tamiya-nya begini nih. Jadi ini banyak Tamiya yang tidak kita buat sesuai regulasi nih. Iya benar. Kadang yang kita cuma iseng aja pengen build-nya, terus ada yang kita cuma pengen ikut event-event yang khusus yang tidak sesuai dengan regulasi guys di komunitas kami ini. Jadi kita bersama teman-teman membuat satu apa juga ya Bro Dodi ya, satu namanya perkumpulan perkumpulan bermain Tamiya juga. Jadi kita ini masih baru-baru juga kembali bermain. Terakhir bermain saya tuh kayaknya tahun 2009 ya. 2009 2010 tuh terakhir. Kayaknya cuma main 1 tahun, habis itu vakum sampai tahun ini 2022 sudah marak kembali guys, ya kan? Beberapa tahun ini marak kembali four-wheel drive dan kita mencoba bermain lagi sebagai noobers, ya kan? Sambil belajar lagi. Belajar. Nanti juga kita akan bangun yang sesuai regulasi deh. Tapi lihat juga lah event-event yang akan diadakan di sekitar kita. Nah, ada lagi nggak merek-merek yang jadi pertimbangan setahu Bro Dodi? Merek apa ya? Setahu saya sih ada satu Gokey ya, mungkin Gokey. Gokey ya. Gokey itu kemarin kita juga pernah mengadakan satu event yang sangat rusuh. rusak amazing. Kenapa rusuh Bro Dodi? Karena kita iseng banget ya. Iseng bener. Apa itu event? Eventnya sih cuma mau dibilang event suka-suka sih. Pokoknya sesuka hati lah, part apanya saja yang boleh dipasang terserah. Nah, terus? Pokoknya bentuk mau digimanain juga terserah. Tapi mereknya kita pakai? Tapi mereknya kita pakai merek Image. Nah, kalian tahu nggak guys merek Image? Ya, kalau kalian antusias dari four-wheel drive harusnya tahu. Jadi Image itu adalah merek, saya kurang tahu juga sih. Itu sebenarnya merek Cina Buatan atau merek China, lokal kan? Ya? Saya kurang tahu juga sih. Ya sih. Cuma ya kan? karena di kotanya juga ada buat tulisan buatan Indonesia gitu. Jadi kita kurang tahu guys, tapi kita mencobanya, unitnya sudah hancur berantakan. Kita nggak pajang di sini. Kenapa hancur? Karena powernya itu tidak beraturan sekali guys. Ya. Ada yang sangat over, ada yang slow saja. Dalam arti kata dia nggak ada standar apanya. Spesifikasi bahannya itu nggak standar banget. Makanya kalau kita beli itu dari box kita keluarin, dari box yang satu dengan yang satunya lagi, itu speednya pasti beda. Speednya beda, bentuknya beda, kecocokan antar partnya beda-beda. Dan kualitas, ya dengan harga segitu. Kemarin kita beli itu masih berapaan ya?
Sekitaran 35-40 gitu lah. Ya. 20-30-an. Perkumpulan kita ini namanya MBS Mini Four Wheel Drive Garage ya. Nah, jadi kita next event kita akan buat STB ya. STB. Nah, namun kita bukan main STB Tamiya, tapi kita akan mencoba memainkan STB IKA. STB Yanka. IKNK. Seperti yang kita sebut tadi ya. Jadi kita sangat penasaran IKNK. yang kita akan mencoba. Jadi ini saya nggak tahu nih sesuai dengan regulasi atau tidak, tapi ini adalah nanti akan kita turunkan di event race STB IK ya. Ini dua ya. Ini dua nih guys, nanti kita akan coba. Kalau nanti kita atau guys ingin melihat, nanti kita akan mencoba meliputnya kalau kita punya waktu ya. Kalau enggak ya kita akan liput event-event lainnya. Siap turun. Sudah siap turun lapangan, ya kan? Nah, jadi guys, di mainan ini sebenarnya banyak yang mengatakan, oh ini mungkin kalau orang-orang umum mengatakan, oh ini kan mainan anak-anak gini ya. Tapi ini, wah, Oh tidak. oh tidak ya, dia bisa Anda- dimainkan segala usia. Iya benar. Bahkan kalau kita lihat di YouTube ya, Mm-mm. ketika mau melihat konten yang ada anak-anaknya juga nggak ada lah. Lebih Sedikit. benar. Rata-rata orang dewasa. Kenapa Bro Dodi? Nah, kenapa ya? Mungkin Anda sudah tahu lah. Karena Ya. dari segi harga, Bener, harganya cukup Iya. lumayan. Jadi kalau STB ini seratusan ya, 150-an dan sekitarnya, tergantung rare dari iya benar. unitnya juga. Terus kalau kita mau main yang kelas lebih tinggi kayak STO, wah. set damper, BMAX dan sebagainya itu bisa 500, 800, dan kalau STO 100 itu bisa jutaan ya. Iya benar. Gitu. Jadi di mainan ini banyak kelas-kelasnya guys, bagi yang belum tahu. Nanti kita akan bahas di next konten satu persatu. Di mainan ini dia terdiri dari dinamo, ya dinamo juga banyak. Nanti kita akan bahas. Dia punya gear penggerak. Gear, Nah, roda ya, roda banyak. juga Iya. ada Yang ukuran. ada banyak ukuran ya. Dan ini ada jenisnya ya, jenis Bener. karet apa gitu. Ya ada torsinya, ada speednya macam-macam. Nanti kita akan bahas satu persatu ya guys. Kita akan ngulik. Soalnya kita baru ingin serius kali ini, mudah-mudahan dan tidak putus. Mudah-mudahan Semoga, tidak guys. bosan. Dan bagaimana caranya biar kita tidak bosan adalah kalian harus dukung kita guys dengan subscribe. Subscribe. Iya. Nah, selain itu kita juga yang seperti tadi kita sebut banyak jenis chassisnya. Dia mempunyai stabilitas yang berbeda, ya lebarnya ukuran berbeda juga, powernya, ketahanannya. Terus kita juga berbagai macam roda, Iya. ukuran, bahan. Ya itu juga mempengaruhi dari kinerja sistem yang akan kita hasilkan sesuai dengan apa setelan kita. Terus ada apa lagi Bro Dodi kira-kira? Apa ini ya? Mungkin part-part lainnya itu Apa banyak. bumper ya, dia punya bumper depan, bumper belakang, Banyak sekali lah kalau untuk yang sekarang ini. roller ya Bro Dodi Ya ya. benar. Roller sebagai Roller saya pembantu banyak di jenisnya. Nah, kalau kita sebut di track, ya tracknya ini bermacam-macam juga. Ada satu line, dua line, tiga line, sampai lima line, ya 5 jalur. Dan itu teknikalitasnya, bentuk-bentuknya ini dan susunannya itu bisa berbeda-beda. Ya benar. Nah, maksudnya itu dia mempunyai kelas yang seperti kita sebut tadi ya. Dia punya selain STB, STO, dia juga mempunyai kelas speed. Ya, kita juga punya kelas loop. Sup. Nah, ya jadi main lompatan indah itu bentuk mobil settingan dan tracknya juga beda-beda. Itu sangat seru sekali. Itu yang membuat kita akan mengulik sampai menemukan settingan dan mobil yang tepat untuk Sampai mobil hancur. sampai kita bisa menaklukkannya ya. Itulah keseruan. Di depan ini coba Bro Dodi, ada unit apa-apanya sedikit kita review nih. Di situ ya.
Kalau yang di sana itu ada Magnum Saber. Magnum Saber Iya. ya. Magnum Saber nih kayaknya dari animasi Let's and Go ya. Iya, Let's and Go, jadi dia animasi mini 4WD yang generasi kedua ya Kedua guys. udah. Ya. Seharusnya kalian tahu. Kayak tahun berapa? 2000 2000-an lah. 2000-an ya? 2000-an. Saya lupa juga. Ini sasisnya? Super 2. Sasisnya Super 2 ya. Nanti kita bahas juga spesifikasinya. Wow, bagus sekali. Dia mempunyai pelak keemasan sih. Ya. Ini rodanya apa nih, Bro? Medium ya. Medium. Nah, dia punya ukuran yang berbeda. Terus di sudut sana, Bro Dodi apa? Coba Razorback. tolong diapain? Diceritakan Tada, sedikit. ini. Apa ini bedanya dengan ini, Bro Dodi? Ini bedanya ini dinamonya ini di depan. Dinamo mesinnya itu ada di depan. Jadi dia bisa ada penggerak depan, bisa ada penggerak belakang ya, dan tengah. Iya, dia posisi dinamo itu ada 3 ya guys. Dan ini medium juga ini ya banyak ya. Oh, ini kayaknya Oh, ini lebih besar L ya? lebih besar ini lebih Iya. gede. Ini sasis FMA FMA. namanya, dinamo depan. Itu masuk sasis baru. Bagus guys ini. Bagus. Razorback. Terus kita punya Yika Shooting Prod Star ya, ini bagus sekali. Ini sasis dia mereplikasi mereplikasi sasis MA ya, kalau kalian tahu. Oke, ini juga sama, tapi ini adalah Avante Mark III, sama juga replikasi dari sasis MA. Terus di sini ada Avante Mark II. Ini MS, sasis yang digemari di kelas STO, buat jadi MS Flexi guys, tapi ini enggak, ini rigid ya. Ini mungkin nanti kalau bisa di setting jadi kelas side damper aja deh ini. Terus di sini ada Yika juga, ini kita buat apa? Hidup semua, flexi semua. Ini ada sliding bumper, juga AT ya, sistem AT juga. Dia pakai macam-macam loader. Ini loadernya tapered ya guys ya. Siap tempur. Belum sih, ini belum siap juga sih, banyak. Ini hanya kadang settingan yang belum siap, banyak lah ya. Terus ada apa lagi, Bro Dodi? Ini ada Raikiri Japan Raikiri. Cup 2016. Wow, ini cukup apa juga ya, cukup langka juga ya seharusnya. Ya, limited sih. Limited ya. Ini ada Ini MA Flame juga ya. Astute. Flame Astute. Flame Astute, ini AR guys, ini sasis. AR. Dia punya sasis yang berbeda, sasis yang cepat dan panjang. Yika juga ya. Yika. Ini Yika seperti yang di depan nih. Oke, jadi kira-kira seperti itulah guys ya, yang akan kita yang malam ini kita bahas, dan kita akan bahas lagi lebih spesifik nantinya di konten dan video berikutnya, hanya di 1, 2, 3 4 wheel drive bersama kita, 4 wheel drive Nerd Bros. Oke, sampai di sini dulu guys. Jangan lupa di support kita dengan Cara subscribe, like, comment, dan share, and share. lonceng notifikasi. Tentunya. See you guys.